kata beliau. Jadi jangan berbohong atas nama aku, berbohong dengan cara apapun. Dan ini kok tega-teganya dia mengatakan bahwa nabi tersebut tidak lahir secara normal. Kalau kita itu lahir melalui tempat keluarnya najis. Maksudnya tempat keluarnya pipis. Lahir lewat vagina. Tetapi Nabi Arab ini perutnya dibelah. Entah siapa yang membelah perutnya dan siapa bidannya. Nggak dijelaskan. Tahun depan baru akan dijelaskan oleh dia. Si Ustadz halu ini. Biasanya yang halu itu Nabi dilahirkan secara normal atau sesar? Normal atau sesar? Susah dijelaskan. Tapi sudah bisa dijelaskan. Karena Nabi lahir tidak melewati jalur keluarnya najis. Lewat mana Nabi? Kalau kita lewatnya keluarnya najis. Nabi tidak keluar lewat jalur najis. Jalur mana? Nabi dibelah perut ibunya Nabi. Namanya sesar. Nah, nanti kita jelaskan di acara Maulid tahun depan. nanti akan dijelaskan tahun depan pada upacara lebaran kuda. Ya ampun. Jadi bertambah banyak khurafat, cerita-cerita aneh yang diciptakan oleh orang-orang tertentu yang saya sendiri nggak paham. Kenapa masih percaya dengan ustadz-ustadz macam begini? Ada ustadz hurafat kayak begini nih, yang memperberat beban pemikiran umat, di mana umat diperbodohi. Untuk harus percaya seperti tahayul. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana turunan Ba'alawi itu berbohong atas nama agama. Saya sudah menjelaskannya. Betapa banyak kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Ba'alawi ini. Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Ditambah lagi ustadz yang datang dari Jawa. Ustadz Jawa ini juga banyak tahayulnya. Mama Gufron. Dia sering melawan malaikat mungkar nakir. Dia marahin mungkar nakir. Dia pernah bilang, kalau kamu nanti ditanya oleh malaikat Yahudi dan orang malaikat mungkar nakir, jawab Mama Gufron. Man rabbuka Mama Gufron. Man nabiyuka Mama Gufron. Aina kiblatuka Mama Gufron. Kita dipaksa untuk percaya. Nah, saudara-saudara, untung saja saya sudah 20 tahun ini terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untung saja saya ini sudah menjadi orang Kristen. Kalau saya masih di sana, saya akan marah besar. Kenapa? Karena sejarah hidup Nabi saya dibuat main-main oleh mereka. Oleh ustadz-ustadz yang tidak berkompeten. Yang saya tidak tahu dia keluaran dari mana, sekolahnya di mana, ijazahnya apa saja. Sudah cukupkah dia sekolah? Seperti Mama Gufron ini.
membuat cerita tahayul. Habib itu banyak sekali bisa menurunkan rantai emas dari langit. Bisa terbang. Bisa mi'raj, naik ke langit 70 kali dalam sehari. Melebihi nabinya sendiri. Seorang Habib, jadi keturunan Habib itu lebih mulia daripada ustadz pribumi. Walaupun dia mabok, walaupun dia berzina, banyak dosa, melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada agama, dan pasti masuk surga. Akan masuk surga. Nah ini yang dari Ba'lawi, yang dari Muslim Arab, Yaman. Dia bilang seperti itu. Bagi saya senang sekali. Sekarang. Tapi kalau saya masih Muslim, menyakitkan hati. Dan saya sungguh bersyukur telah mendapatkan kebenaran itu. Saudara-saudara, hobi klaim apa saja untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, saya kembali lagi saudara-saudaraku yang berbahagia. Belajar agama itu supaya dapat sukacita. Bahagia dari sorga sekarang sampai selama-lamanya. Banyak sekali jargon-jargon yang memalukan sepanjang masa. Contoh, ini yang secara pemikiran akademis, dia mengatakan Quran itu terjamin, terpelihara keasliannya. Bagi saya tidak ada satupun hal paling memalukan selain sebuah klaim sepihak yang mengabaikan hasil uji kristis, referensi silang. Bahkan seorang marketing iklan sebuah produk pun akan berpikir puluhan, bahkan ratusan kali untuk menyatakan kebanggaannya tersebutlah yang paling asli. Ini contoh lelucon gitu. Jargon mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Hijr ayat 9. Saya untuk mengatakan ini saja, saya melakukan penelitian dan akhirnya saya meninggalkan keyakinan yang sangat memberatkan beban hidup saya. Karena saya kalau nggak sesuai dengan kebenaran, saya mundur. Tapi entah kenapa saya lama hidup di sana sampai 40 tahun. Tidak mampu melawan kebohongan ini. Walaupun sudah saya temukan sebelum saya masuk Kristen. Kebanyakan para ahlul tafsir seperti Imam Al-Qurtubi setuju pada ayat tersebut bahwa Quran itu benar-benar terpelihara, sehingga hal ini menjadikan tidak banyak penafsir yang bisa digali dari Quran Hijr 9 yang dibaca secara literal oleh saya tadi. Artinya makna kalimat pemeliharaan Quran memang sebuah kalimat harfiah, tidak ada penafsir lain selain bahwa Quran benar-benar secara harfiah terpelihara keasliannya. Ini menjadi hal yang menggelikan, melucukan. Ngakak, kakak, wk, kalau ditulis di ini nih, di WA, wk, saking ketawanya saya. Apalagi cerita kayak begini. Cerita Ustadz Maulana yang nanti akan ditunda tahun depan. Maulana, sopan sedikit dong. Ada lagi anak rohaninya Maulana ini, Ustadz. Kesibukan laki-laki nanti di hari kiamat adalah
Malu saya ceritakan. Memecah perawan istri-istrinya. Ini ada lagi. Nabi tidak lahir dari tempat keluarnya najis, tapi perutnya yang dibelah. Jadi pada waktu itu saudara-saudara sudah ada operasi sesar. Saya nggak tahu, ini sangat menggelikan. Dan bagaimana sebuah kitab yang sudah ribuan tahun, semacam Quran, tidak berubah sedikit pun. Belakangan ini, berkat internet, kita semakin tahu bahwa Quran itu tidak terpelihara seperti yang selama ini dibangga-banggakan mereka. Berbagai macam teori argumentasi, sejarah dan penemuan arkeologi telah berhasil membongkar kepalsuan berbagai klaim mereka tentang kitab suci mereka dan sang nabi. Kebohongannya makin menganga dan melucukan. Kalaupun sanggahan, itu semua tidak lebih dari sekedar angan-angan retorika para bigots atau polemikus isi alam yang sudah kepalang malu menelan mentah-mentah semua jargon tersebut, seperti yang biasa dilakukan pujangga kitabullah, Gus Baha, Dus Somad, Maulana Bancong. Dia agak bancong, saudara-saudara, Maulana ini, yang mengatakan bahwa nabinya operasi sesar. Anak saya yang ketiga, Muammar Gaddafi, itu operasi sesar. Bagaimana mungkin itu? Kembali lagi ke soal Quran. Seperti yang sudah saya katakan bahwa ayat tersebut mendapat dukungan sampai pada level ahli tafsir. Entah apakah karena takut dituduh murtad sehingga para ahli tafsir pun tak mau memberi tafsiran yang bersifat out of the box. Namun yang kaum Muslimin lupakan bahwa justru banyak dan bahkan hampir semua ulama hadis justru tidak pernah secara spesifik mengatakan bahwa Quran Hijr 9 di atas benar-benar terpelihara. Itu dari ahli hadis, tapi ahli tafsir diam. Dan Quran yang ada di tangan Muslim sekarang ini tahun 1924, revisi terakhir. Sebaliknya, kita bisa menemukan berbagai riwayat bahwa Quran tidak sedemikian terpelihara. Seperti pendapat-pendapat para ahli tafsir, dengan demikian muncul polemik atas pendapat di antara para ahli tafsir pengecut dan para ahli hadis yang lebih jujur dan realis. Contoh, hadis Umar dalam masalah Safiyah. Dia berkata Quran asalnya terdiri dari 102.700 huruf. Al-Itikan Suyuti juga terdapat ucapan jangan sampai ada seorang pun yang mengaku bahwa Quran itu sempurna karena sebagian besarnya telah hilang. Telah hilang. Sekarang pada ngomong ini asli. Ini klaim sepihak tentang ridha'atul kabir, menyusui orang dewasa agar menjadi saudara sesusuan dengan suaminya, supaya suami ini tidak cemburu dengan laki-laki itu, agar tidak saling mengawini istri. Maka orang itu, karena dia itu sopir, dia itu
dia itu tukang sopir kita, tukang masak kita, tukang kebun kita, dia harus menyusui istri kita supaya menjadi teman sesusuan. Nah, ini ayat Quran yang turun kepada Nabi tidak ada di dalam Quran sekarang ini. Tidak ada di dalam Quran yang ada sekarang ini. Di mana ayat ini hilang? Tapi ditulis dalam hadis mengenai ridha'atul kabir, menyusui orang dewasa. Kalau memang Quran itu seperti yang dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun, sungguh kami yang menurun Quran dan kami pula yang menjaganya. Kenapa ridha'atul kabir tidak ada? Tidak dimasukkan dalam Quran sekarang ini. Mengenai ridha'atul kabir itu minimal 10 ayat atau satu surat sendiri. Karena ini hukum penting, paling penting hukum ini, hukum ridha'atul kabir, menyusui orang dewasa. Quran itu sempurna. Sempurna apa? Karena sebagian besarnya telah hilang. Itu tafsir Ad-Durar Al-Ma'thur As-Suyuti juga ditulis. Juga seperti perkataan Ubay bin Ka'ab bahwa dia memiliki mashaf yang di dalamnya terdapat 2 surat tambahan, yaitu Al-Hal dan surat Al-Hafadh. Di dalam Al-Itikan Imam As-Suyuti jilid 2 halaman 66. Adapun Sayyid Anwar Al-Kashmiri berkata, hasil penelitian saya berdasarkan apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari bahwa Al-Quran telah dirubah sebagian kata-katanya baik sengaja atau tidak sengaja. Hal ini berdasarkan persaksian Utsman radhiyallahu anhu. Fadailul Bar, juz 3 halaman 395, bab Asy-Syahadat. Lu jangan ngomong ya ahli tafsir Indonesia. Lebih baik jujur seperti apa yang dikatakan oleh banyak ahli tafsir muda ini, bahwa Quran itu bukan kitab sejarah. Kenapa nggak bisa dipegang ceritanya? Ceritanya pelin-pelan dan betapa banyaknya kontradiksi sejarah Quran itu bagi orang yang mau berpikir dan sadar. Adapun Utsman As-Suyuti telah mengutip dalam kitabnya Al-Itiqan juz 1 halaman 174, dia berkata, ada sejumlah kekeliruan yang terdapat dalam mashaf yang ada pada kita sekarang ini, yang pernah saya hafal semuanya. Adapun Hisham bin Urwah, dia berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina atau wasabiina wal muqimina as-salata wal mau'utu az-zakah inna hadzal lisahirin lisahiru. Aisyah berkata, wahai saudariku, itu merupakan pekerjaan para penulis, mereka keliru dalam menulisnya. Itu yang ditulis dalam Al-Ittiqan juz 1 halaman 183 184. Cara ini sudah salah. Salah membaca, salah huruf, salah eja. Panjang dipendekin, pendek dipanjangin, beda. Kalbun, kolbun, beda. Kolbun itu guguk, kolbun itu kalbu. Kalbun, guguk, beda satu huruf. Bagaimana bisa mengacaukan semacam itu? Jalaluddin As-Suyuti berkata
riwayat ini sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhani, Bukhari dan Muslim. Juga terdapat dalam Ad-Durul Al-Ma'thur, juz 5 halaman 180 dan seterusnya, di mana SAW terdapat 200 ayat, kemudian berkurang setelah Utsman mengumpulkannya dalam satu mushaf. Dari 200 ayat sudah dibuang. Hadis Aisyah asalnya ayat yang diturunkan Quran adalah 10 susuan yang menyebabkan haram pernikahan. Kemudian dihapus menjadi 5 susuan yang diketahui Rasulullah wafat dan mereka ketetapannya sebagaimana yang dibaca Quran. Hadis riwayat Muslim, bab ardha'ah, susuan, nyusu. Sebagai kaum muslim yang dalam pembelaannya mengimani kitab dan sunnah, apakah mungkin Anda akan mengabaikan pendapat-pendapat tersebut? Jadi saudara-saudara, buang jauh-jauh semua teori argumentasi pihak-pihak pembenci. Buang jauh-jauh sejarah dan arkeologi. Mari kita baca pendapat-pendapat tersebut. Lah ini ada Ustadz Bencang yang mengatakan bahwa Nabi tidak lahir melalui tempat najis, tapi operasi sesar. Buktikan kepada saya. Ustadz, yang nggak jelas laki atau perempuanmu, ya tapi ya kalau dilihat, kalau kita telanjangin, ya pastilah. Orang bencong itu nggak bisa dijadikan tokoh dalam sebuah agama. Dia akan berani berbuat bohong. Kristen bertanya, Dia akan berbuat bohong untuk segala kegiatan keagamaannya. Nah, ada ini pernah nanyakan, bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Dalam Al-Quran, lahwal hadis. Ya, surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan nggak dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Gereja saja pun boleh musik setelah abad keempat. Sampai abad keempat, musik itu haram bagi Kristen. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat tauhid dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustaz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nggak pernah Pak disyaratkan musik itu. Yang dimuliakan dalam Islam rebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak ada gitar. Itu permainan syaitan. Benar, coba lihat, begitu luar biasa musik. Yahudi itu mengintai. Umat Islam tidurkan dengan musik. Musik tidak dihafal pun anak-anak hafal, sementara Al-Quran dihafal. Hancur sudah. Aku bersaksi bahwa tiada nabi yang menyuruh minum kencing onta. Hanya nabi dari Arab. Aku bersaksi bahwa tiada nabi yang menyuruh lempar setan pakai batu. Hanya nabi Arab. Timbulnya khurafat, bid'ah, dan pengajaran-pengajaran baru yang tidak pantas. Juga karena pengajaran dari Nabi Arab. Begitu banyak kekacauan di dalam pengajaran-pengajaran kehidupan semua dari sana. Dan mengajarkan sampai urusan selangkangan. Ngurus cebok pakai batu. Ngurus bagaimana bersetubuh dengan istri, doanya. Doa bersetubuh. Kok penting sekali yang begitu-begitu? Lalu terheran-heranlah ketika saya masih membela syariat-syariat Bang Mamat seperti itu. Dan membuat kebanggaan saya. Tidak ada nabi secanggih. Dan saya bersaksi, dia adalah utusan Allah. Kebohongan-kebohongan yang diciptakan dalam sebuah agama. Kalau kamu mau membodohi orang, bodohilah dalam urusan agama. Kalau kamu mau naik pangkat,
kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Kuasailah agama itu. Dan berceritalah doa qomat kamit. Pakai bahasa agama itu. Ana adhabu ila suq, amin. Summa raja'tu hunaka, amin. Wa ana ashtari syai'an kathiran jiddan, amin. Padahal saya pergi ke pasar lalu saya membeli ini, banyak sekali yang saya beli. Yang bodoh-bodoh itu, yang nggak ngerti bahasa Arab, amin, oman, amin, oman, amin. Dibohongin umat dengan kebodohan-kebodohan tertentu. Nah, saya baca Quran, ya kan, sama apologet Polemukus Muslim itu, video saya dibolak-balik. Wah, iya kan, dia nggak ngerti bahasa Arab kan, dia bukan ustadz kan, sengaja saya biarin lelucon begitu. Betapa gampangnya saya sengaja baca plesetin itu kitab Lukusuntur itu ke dalam video-video saya yang sudah ribuan itu, lalu mereka makan, tangkapin. Ya kan, dia menghina Quran kan. Oh, ada lagi kemarin itu, saya bakar saja tuh kitab macam begitu. Ngapain saya bakar? Itu kan lelucon untuk memperkaya lelucuan saya. Bahwa kitab itu telah banyak menipu orang, dan ajaran itu telah banyak menipu orang. Dan sekarang ini penduduk yang mengikuti ajaran gombal-gambul daripada Arab itu sudah 1,5 miliar orang. Dan betapa mahalnya nyawa saya untuk dihabisin oleh mereka untuk keperluan-keperluan aneh. Mereka nggak puas memasukkan saya dalam penjara, sehingga Saifuddin ini harus dihabisin. Mereka mengeluarkan dana, ngasih kepada polisi, sehingga saya terbang ke Amerika. Sudah dinasehatin, jangan buang-buang uang untuk mengejar Saifuddin Ibrahim. Pakailah untuk pembangunan. Biaya untuk mengejar saya dengan 3 tim polisi. Itu bisa untuk membangun 2 jembatan panjang. Nggak usah ngejar-ngejar saya. Ini negara terhormat yang nggak mungkin menyerahkan saya kepada kalian. Nggak bisa. Terlampau mahal. Hanya untuk mengejar saya. Karena saya mengetahui rahasia-rahasia ini, rahasia agamawi mereka. Bagaimana seluruh sejarah itu saya tahu persis semuanya. Mulai dari lahirnya sampai ngeknya itu. Dan apa penyebabnya dia ngek. Dan siapa yang membuat dia itu ngek? Wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harith. Dia yang membubuhi sianida agar Kadrun itu ngek. Kadal gurun ngek. Bagaimana cara berpikir bahwa dengan mencium batu hitam itu menghapus dosa? Terbuka semua, dan dengan leluasa sekarang ini polemikus Kristen membacakan hadis-hadis semacam itu. Batu bisa menghapus dosa. Ada batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong.
Disitulah keributan antara ustadz itu. Yang mana ustadz yang benar itu? Para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabuk, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka, nggak ada. Fitnah itu semua, hong. Siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya coba sebutkan? Kalau saya tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk jadi kayak duit, 12. Tapi uangnya dibagi mah, 15. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama bagus, tapi kalau masih ada percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Habibnya jadul maksudnya bodoh kata Umar. Itu sebenarnya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 habib sama belajar sama 70 kiai. Berantem sendiri. Saya nggak mau jadi Habib. Saya adalah Sayyid Saifuddin Ibrahim. Pendeta Sayyid. Siapa? Sayyid Saifuddin Ibrahim. Di hatiku ada Yesus. Karena suka pakai salib ini, polisi tidak bisa menangkap saya. Aku telah disalibkan bersama Yesus Kristus. Saya jadi Said aja. Atau saya pakai ini ya, pangkat Said, Habib aja deh. Panggillah Habib. Ada lagi itu pendukung khutbah-khutbah saya itu. Terima kasih Nabi Saifuddin Ibrahim SAW, SWT, Profesor Dr. MHS SBBBG. Apalah, aduh panjang sekali. Jadi seluruh itu gelar saya, banyak sekali gelar Saifuddin itu untuk penonton-penonton saya. Saudara, ini channel untuk meluruskan kebenaran supaya tidak dibohongi oleh pelawak-pelawak beragama itu. Nah, satu poin ini yang sudah saya sampaikan ini dengan mengambil video lucu, tetapi saya sampaikan tentang Quran itu adalah kitab yang tidak pernah bersalah. Orang sudah 14 abad. Kok tidak ada satupun yang salah hanya dengan mengambil surat Al-Hijr ayat 9? Rasain lo. Haleluya, saudara-saudara, terima kasih banyak untuk nanti saya masih live lagi nanti dengan masalah cari di Panglima Kristus. Dan sudah banyak sekali, makin banyak karena pendapat-pendapat saya itu memang bervariatif. Ide-ide yang muncul di dalam setiap saya ngomong ini dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan. Tapi tidak bisa dibalas. Coba dibalas. Apa yang saya katakan itu salah.